Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, sehat-sehat, seger waras semua ya sobat ya. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut ya sobat untuk part yang kedua untuk pemasangan wall form dekor ya, interior design, mirip seperti wallpaper ya sobat ya. Cuman beliau punya bahan materialnya ini ada dari busa, busa gabus gitu ya. Beliau sudah di finishing dengan cat warna putih, kemudian di finishing juga dengan glossy ya, glossy. Jadi tampilannya kena cahaya ada glossy-nya, bukan yang doff ya, tapi glossy. Kemudian untuk motifnya juga reliefnya timbul ya sobat ya. Ini kebetulan kami menggunakan yang tebalnya paling tebal sobat, yang 6 mili ya, 6 mili ya. Ada yang agak tipis 3 mili itu agak flat ya sobat ya, bentuk busanya itu agak flat sobat. Jadi motifnya untuk batu batanya itu nggak begitu timbul, tapi hanya flat gitu ya. Nah, kami kebetulan gunakan yang 6 mili. Sebentar sobat, kami ambilkan untuk itunya. Oke, lanjut sobat. Ini dengan garis sketch mode-nya ya sobat ya. Jadi ini sekitar 6 mili sobat. Ya kurang lebihnya ya sobat ya, 5, berapa nih? 5,8 ya, 6 mili lah sobat ya, kurang lebihnya ya 6 mili. Jadi ada yang tebalnya hanya 3 mili sobat. Nah 3 mili itu ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kebetulan kami juga udah pasang sebagian, itu timbul untuk reliefnya cukup terlihat ya sobat ya, kelihatan cukup menonjol gitu ya. Jadi optimal lah, lebih optimal. Nah kemudian untuk ini sobat, pemasangannya ya, ini gampang-gampang susah ya sobat ya, karena lemnya di belakang tuh lengket bagus, optimal. Kemudian ketika kita buka covernya sobat, cover belakangnya ini jangan langsung semua dibuka ya sobat ya. Jadi bukanya itu bertahap sobat, bukanya itu bertahap, layer demi layer. Jadi kalau semuanya kita buka semua set gitu, no ya sobat ya. Ketika dipasang biasanya karena beliau ada perekat lengketnya belakang, itu ini sobat, jadi bergelombang ya sobat ya, naik turun ya. Apalagi ketika kita pasang dengan tangan atau dengan alat bantu gitu, biasanya nggak simetris sobat. Jadi ada baiknya seyogianya bertahap ya sobat, satu baris demi satu baris sobat. Contohnya seperti ini sobat ya. Nah ini jadi satu baris tempel, kemudian kita gunakan ini ya sobat ya, kita gunakan water pass. Kita gunakan water pass untuk mengepaskannya ya sobat ya. Nah itu alat bantunya water pass, kemudian kita tempel satu baris, satu layer demi satu layer. Telaten ya sobat ya, sabar ya, agar hasilnya harapannya optimal, simetris sobat. Karena kalau dibuka seluruhannya, kami sudah coba, kita buka seluruhannya, kebetulan kami pasang sendiri ya. Kalau 2 orang mungkin akan lebih membantu ya, ketika kita covernya langsung dibuka, langsung cover lemnya itu dibuka seluruhnya. Namun ya karena gerakan sedikit aja kan untuk ngepaske gitu ya sobat, untuk ngepaske di posisi media kerjanya itu agak kesulitan sobat kalau dibuka langsung. Jadi ada baiknya satu baris telaten, berikutnya baris yang kedua, yang row kedua gitu ya, itu biasanya harapannya lebih simetris. Kemudian kalau seumpama motif batanya itu ada sih sobat ya, terkadang lebar besar kecilnya agak berbeda sobat. Jadi lembaran demi lembaran kadang-kadang ada berbeda sedikit naik turun lah. Ketika itu ya perbedaannya nggak banyak ya, paling sekitar 1 mili ya. Nah ketika 1 mili itu ini sobat, ini kan busa. Jadi ketika kita pasangnya satu baris, satu layer demi satu layer, ketika ada bentuk batu batanya, cetakannya nggak begitu pas kanan kiri, itu tinggal
disesuaikan, ditarik dikit sobat, karena ini kan posisi busa ya, masih bisa merenggang maupun kita susutkan ke atas ke bawah juga masih bisa gitu ya sobat. Jadi itu sobat pemasangannya sobat. Jadi ada baiknya untuk ininya satu baris demi satu baris agar menyesuaikannya juga gampang, terus kita menggunakan water passnya juga lebih mudah ya sobat ya. Hasilnya harapannya sih bagus. Itu kemudian ini sobat, ketika pasangan pertama biasanya kamu ada alat bantunya dengan ini ya sobat, isolasi kertas ya, ada 1-2 sudut agak ke tengah, karena ketika kita buka yang atas jadi tengah masih menghandle, kemudian bawah sama pojok bawah sobat sini. Biasanya kami 3 ini cukup untuk alat bantu. Kalau 2 orang mungkin lebih mudah ya sobat ya, 2 person yang pasang mungkin lebih mudah, tapi kebetulan kalau sendiri kita gunakan alat bantu ya sobat ya. Nah, sederhana saja dengan isolasi kertas sudah oke. Masuk, kemudian kita tempel, kita layer demi layer, kemudian kita buka itu. Kemudian ini sobat, untuk cetakan pabrikannya ini, untuk pinggirannya itu ini sobat, ada yang lebar, ada yang lebih kecil ya, contohnya ini sobat. Jadi kita harus sesuaikan juga ya sobat ya. Ini sobat, ini potongannya lebih kecil, yang ini lebih besar ya sobat. Nah, ini biasanya disesuaikan aja ketika proses pemasangan di media kerjanya, tinggal disesuaikan sobat. Kalau semuanya mau disesuaikan, dipotong atau digunting atau di cutter ya monggo juga sobat. Nah kemudian ketika proses pemotongan dengan gunting maupun cutter, karena lemnya itu lengket ya sobat ya, itu ada baiknya pelan-pelan sobat, karena kalau terlalu cepat, karena ini busa, lemnya menempel di cutter maupun di guntingnya, akhirnya amit-amit sobat, nggak minta ya sobek sobat. Jadi itu ada baiknya pelan-pelan, telaten ya sobat ya untuk pemotongannya, karena ada lemnya di bagian belakang. Itu yang bagian bawah sama atas sobat. Kalau untuk yang bagian pinggirnya juga kadang-kadang juga, nah ini sobat, potongan dari pabrikannya memang nggak sama ya sobat ya, potongan pinggirannya ini. Nah ini ketika potongan ini lebih lebar sedikit, ini lebih kecil sedikit. Nah itu sobat, tinggal disesuaikan di posisi itunya sobat. Nah kemudian untuk proses pemasangan ini sama ya sobat ya, karena posisi diagonal untuk kotakan awal mula pasang itu sama sobat. Kita balik pun untuk ininya juga sama, jadi bebas ya sobat, tinggal diputer, dibolak-balik akan mendapatkan untuk awal mula kita pasang oke sobat. Itu kemudian untuk ini sobat, untuk potongannya ya sobat ya, biasanya kami potongan untuk semuanya ini kan dibagi 2 mudah sobat, karena posisinya sama ya. Nah dipotong bagi 2 ini sekitar ada 4 lajur ya, 4 garis ya. Nah maaf sobat, 1, 2, 3, 4, 5, 5 garis sobat. Jadi biasanya kalau horizontal kami potong di posisi tengah sobat, tapi kalau untuk vertikal, nah ini vertikal disesuaikan dengan media kerjanya ya sobat ya. Kalau seumpamanya potongannya lebih baik di posisi ini ya sobat ya, atau mungkin kalau di posisi tengah ini kita harus samakan motif ini dengan ini sobat, jadi potongannya di sini, atau mungkin disesuaikan dengan ukuran dari posisi tempat layernya yang akan dipakai ya sobat ya. Kalau vertikal, kalau horizontal sih mudah ya, cenderung lebih mudah kalau potongannya horizontal. Kalau yang vertikal itu agak tricky ya sobat ya, tinggal disesuaikan dengan media kerja yang sedang dikerjakan oleh sobat rekan-rekan untuk memasang wall form ini sobat. Kemudian ini sobat, ketika pemasangan, nah ini contoh ya sobat ya, untuk yang potongan separuh sobat. Nah ini potongan di separuhnya sobat, 1, 2, 3, 4, 5, ini potongannya lah. Potongan kami biasanya di as tengahnya sobat, jadi antara celah-celah ini ada posisinya kami potongan di tengah, tapi ya monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat-sobat ya.
kalau sobat rekan-rekan mau potongnya di bagian atas ini ya monggo, di bagian bawah sebelah sini juga monggo juga, tapi kami biasanya di posisi tengah ya sobat. Kalau posisi media kerjanya tidak membutuhkan untuk potongan di atas atau di bawah, ya kami potongnya di tengah sobat, agar nanti ketika nyambung dengan baris yang berikutnya lebih mudah sobat kalau potongan tengah. Tapi kalau sudah di ujung bawah atau di ujung atas, mau dipotongnya mentok di atas ini atau di bawah sini, ya monggo saja sobat, disesuaikan ya sobat ya, dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Oke, kemudian untuk ini sobat, nah ini udah sebagian kami pasang ya sobat ya, sebagian hasilnya juga telaten, sabar gitu, cukup optimal sobat, dilihat dengan frame-nya juga cukup optimal. Kemudian ini sobat, kami gunakan alat bantu juga sobat. Nah ini belakang ya sobat, ini dari seperti ini aluminium foil ya sobat ya, untuk cover bagian belakang lemnya itu ya. Terus kemudian untuk lemari ini sobat, lemari ini itu kan posisi bawah kan berongga ya sobat ya, kami tutup dengan ini sobat, busa, dengan busa, bantuan busa gabus ya sobat. Gabus sekitar berapa mili ini? Sekitar 3 cm ya sobat ya, tebalnya dari busa gabusnya. Harapannya menutup di bagian bawahnya nih sobat. Dengan menutup di bagian bawah terlihat penuh gitu ya sobat, seperti dinding, seperti tembok ya, harapannya itu sobat. Jadi kami tambahkan busa gabus ini di bawahnya itu, dengan potongannya disesuaikan ya dengan posisi media kerjanya. Terus kemudian untuk ininya, untuk wall formnya ini nanti ada sebagian nempel di busanya sobat. Jadi ketika seumpamanya tidak ada busanya, posisi wall formnya kan menggantung gitu ya sobat, jadi nggak ada pegangan buat beliau dudukannya gitu ya. Jadi kami pakai atal, kami gunakan gabus sobat, udah cukup tertutup seperti tembok, optimal ya sobat ya. Itu hasilnya cukup optimal, mantap. Nah kemudian wall formnya juga nempel di busanya itu. Kemudian ini sobat, untuk busa wall formnya ini sobat, itu juga harus diperhatikan warnanya sobat. Ini ada yang warnanya agak kekuningan putih, tapi agak kuning sedikit seperti gading ya sobat ya, seperti gading ya. Mungkin stok cukup lama, atau mungkin stoknya agak lama, atau mungkin stok baru, jadi yang baru masih kelihatan putih sekali, tapi ada yang warnanya agak kekuningan dikit ya sobat, seperti gading lah, putih gading. Kalau yang masih baru, mungkin stok baru warnanya masih putih, seperti putih ini ya, putih clear gitu ya, putih gitu ya, maksudnya putih cerah gitu ya. Tapi kalau ini ada yang kami dapat dari posisi agak kekuningan seperti kuning gading. Jadi ketika pemasangan sobat, dipilah-pilah ya sobat ya, dalam paket itu mana yang benar-benar seperti putih terang, ada yang agak putih gading gitu ya. Kita pisahkan aja sobat, nanti pemasangannya disesuaikan. Tapi kalau terpaksanya dapatnya juga coraknya seperti itu, ada yang putih sedikit seperti kuning gading dikit ya, putih gading gitu ya, ya dipasang aja sobat, nggak apa-apa ya. Ya harapannya tetap nggak begitu terlihat lah ya. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama gitu ya, itu ada agak berbeda sobat ya. Ini coba sobat perhatikan, untuk yang ini putih, agak putih, yang ini agak kekuning-kuningan dikit gitu ya, walaupun nggak beda jauh sobat. Nah, mudah-mudahan terlihat ya sobat ya. Ini agak berbeda ya sobat ya, antara yang sini dengan yang sini itu agak berbeda dikit. Nah itu sobat, itu diperhatikan juga ya sobat ya. Kemudian untuk pemasangan gabus bawahnya itu sobat, kami gunakan alat bantunya ini sobat. Kemudian untuk supaya busanya nggak mudah sobek gitu ya sobat, untuk wall formnya nggak mudah sobek, kami biasanya di sudut menggunakan plastik ya sobat, kecil seperti ini, untuk menempelkan bagian pojok agar tidak mudah sobek sobat. Atau mungkin dengan alat yang tumpul yang nggak tajam gitu sobat ya, agar pemasangannya lebih mudah gitu sobat. Itu kemudian
kita nanti lihat di part ketiga ya sobat untuk hasilnya. Harapannya optimal. Oke, ini juga udah cukup optimal ya sobat, terlihat mantap. Mudah-mudahan bermanfaat sobat. Terima kasih.